Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga semuanya dalam keadaan sehat selalu. Amin. Baiklah anak-anak, kita bertemu kembali dengan pembelajaran yang selanjutnya. Pada kesempatan kali ini kita bertemu dalam kreasi data pada aplikasi pengolah angka. Baiklah anak-anak sekalian, perhatikanlah pada layar. Di sini Bu Ulfa akan menerangkan beberapa fitur yang ada pada Microsoft Excel, di mana fitur-fitur tersebut harus kalian kuasai. Selamat belajar. Materi pokok: kreasi data pada aplikasi pengolah angka. Kompetensi dasar: mengenal data berupa angka dan hasil perhitungan rumus dan cara menyimpan serta mengaksesnya. Membuat sebuah sheet yang mengandung data, rumus, dan hasil pemakaian beberapa fungsi. Tujuan pembelajaran: siswa dapat memahami data berupa angka dan hasil perhitungan rumus. Siswa dapat menyimpan serta mengakses dokumen yang berisi data angka. Siswa dapat membuat sebuah sheet yang mengandung data, rumus, dan hasil pemakaian beberapa fungsi. Sedangkan langkah-langkah belajarnya adalah sebagai berikut. Ini adalah tampilan awal atau lembar kerja atau sheet dari Microsoft Excel. Di pojok kiri ini terdapat Quick Access. Sedangkan yang merah ini menunjukkan title bar. Di pojok kanan itu ada size button. Ada clipboard, font, alignment, number, style, cell, dan editing. Itu menunjukkan sub menu. Sini ini name box. Name box menunjukkan di mana letak sel berada. Ini A1 karena sel ada pada A1. Sedangkan kalau sel kita rubah pada A2, maka name box akan berganti menjadi A2. Jika sel ini ada beberapa kumpulan dari sel seperti ini, misalnya ini disebut range. Range adalah kumpulan dari beberapa sel. Kita ada A, B, C, D, dan seterusnya. Ini dinamakan kolom. Sedangkan ini samping kiri 1, 2, 3, 4, dan seterusnya dinamakan row. Formula bar, dimana biasanya kalau muncul rumus di bawah ada sheet 1, sheet 2, dan sheet 3 adalah lembar kerja yang kita kerjakan pada layar yang berikut. Ini ada horizontal scroll, dimana untuk menggeser ke kanan dan ke kiri. Dan yang samping ini ada vertical scroll untuk menggeser kertas ke atas dan ke bawah. Sekarang kita akan mencari atau memasukkan rumus fungsi ke dalam Excel. Sebelumnya, setelah ini selesai kita ketik, kita atur dulu sebentar. Kita tengahkan, lalu kita kolom. Pada kali ini kita akan belajar menjumlah. Menjumlah itu berarti sum. Nah, kita taruh sel pada sel yang penjumlah. Cara pertama, kita klik formula, insert function, terus pada info nanti itu akan muncul tampilan yang akan kita pilih. Maka kita harus memilih sum. Setelah sum, ini ada sum B4.
itu kita rubah karena massa zat A itu ada pada C4, maka ini kita ganti menjadi C4, dan massa zat B adalah pada sel D4. Setelah itu kita klik enter, muncul 25 tambah 10 adalah 35. Kita bisa drag ke bawah sehingga langsung kita ketahui semua jumlah dari massa campuran. Cara yang kedua, kita tulis dengan biasa sama dengan sum, karena sum merupakan rumus dari penjumlahan. Kurung buka, massa zat A titik 2 menunjukkan sampai dengan massa zat B, kurung tutup. Setelah itu kita klik enter sehingga akan muncul jumlah dari massa campuran. Kita drag ke bawah. Sekarang kita mencari total dan rata-rata. Dari tadi sama ketikanya massa zat A dan massa zat B. Cara pertama, kita ke formula insert function, rata-rata, maksudnya di sini total berarti sum. Sum massa zat A yang pertama ada pada sel C4 sampai massa zat A terakhir pada C13. Enter, maka keluar jumlah. Sekarang kita menjumlah massa zat B dengan cara yang kedua. Langsung sum kurung buka D4 sampai dengan D13. Kurung tutup. Kita klik enter. Rata-rata berarti rumus fungsinya adalah average. Cara yang pertama, kita formula insert function, kita pilih average. Setelah itu muncul average C4 sampai C14. Kita klik enter. Lalu kita cari rata-rata massa zat B dengan cara yang kedua, sama dengan average D4 sampai dengan D13. Setelah itu kita klik enter, maka akan keluar hasilnya. Begitulah cara mencari total dan rata-rata. Rumus fungsi yang terakhir yang akan kita pelajari sekarang adalah perpangkatan. Di sini setelah kita ketik, kita edit sebentar, kita beri kolom, kita tebalkan judulnya, kita taruh sel pada kolom hasil. Kolom ini kita tulis power sama dengan power kurung buka bilangan yang pertama pada sel A2 dan pangkatnya ada pada sel B2. Rumus fungsi dari perpangkatan adalah power. Kita klik enter, maka hasilnya muncul 8,00. Nah, kalau muncul pagar seperti ini berarti kolom yang kita buat kurang lebar, kita lebarkan. Kita rubah sekarang 0 di belakang ini akan kita hilangkan. Kita klik kanan,
Android Cell, nanti kita pilih nolnya di belakang nol itu nol, jadi tidak ada nol di belakang koma. Anak-anak, penilaian pada pembelajaran daring kali ini adalah 1. Mengapa aplikasi pengolah angka sangat dibutuhkan dalam membantu pekerjaan administrasi perkantoran? 2. Sebutkan nama-nama pengolah angka yang bisa dipakai pada Android. 3. Tentukan jumlah sel yang terlibat dalam perhitungan berikut. A. Sum A2 sampai A12. B. Sum B5 sampai B15, D5 sampai D15, C. Sum B7 sampai D7, C6 sampai C8. Demikian pembelajaran daring pada kali ini. Sampai jumpa pada pembelajaran pada tema selanjutnya. Tetap semangat semua. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah SWT. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.